Hai rekan-rekan, sebagai seorang profesional, kita dituntut di mana segala sesuatunya dilakukan dengan cepat dan tepat. Jika Anda seorang profesional salesman, mungkin Anda pernah pada posisi stuck, terhambat pada saat melakukan prospek, dikarenakan customer yang sedang Anda dekatin tidak memberikan sinyal-sinyal positif untuk membeli produk Anda. Seperti main catur, Anda bingung langkah selanjutnya. Rekan-rekan, kali ini saya akan memperkenalkan face reading, seni membaca karakter seseorang lewat wajah. Face reading ini mengacu kepada warisan dunia dari negeri tirai bambu ribuan tahun yang lalu. Seni membaca wajah ini juga telah membantu saya sebagai seorang sales profesional dalam mendapatkan bisnis-bisnis baru dalam 20 tahun terakhir. Beberapa elemen wajah merepresentasikan banyak hal yang terjadi di dalam hidup dan merepresentasikan bagaimana cara mengambil keputusan seseorang. Bahkan menggambarkan traumatik-traumatik di dalam hidup yang perlu kita ketahui bersama. Rekan-rekan, salah satu yang akan saya bahas di sini tentang face reading, yaitu mulai dari 3 zona wajah, elemen alis mata, elemen dagu, dan beberapa guratan-guratan di wajah. Hari ini izinkan saya membahas 3 zona wajah, atau yang sering disebut 3 zona pengambilan keputusan seseorang, dan bagaimana dapat membantu sales team dalam mengambil langkah selanjutnya dalam mendapatkan bisnis-bisnis baru. 3 zona wajah bisa dimulai dari zona pertama, yaitu mulai dari garis rambut rata-rata sampai dengan alis paling atas. Kemudian zona kedua yaitu dari alis yang paling atas sampai level hidung yang paling bawah. Kemudian zona ketiga dari level hidung yang paling bawah sampai dengan dagu yang paling bawah. Ketika zona tersebut dapat memberikan clue atau petunjuk tentang seseorang dalam mengambil keputusan jika mereka mendapatkan stimulus dari luar. Jika kita melihat salah satu zona tersebut lebih panjang, maka orang tersebut adalah dominan kepada salah satu zona tersebut. Rekan-rekan, dalam seni membaca muka, zona pertama disebut dengan zona mental. Biasanya orang dengan zona mental adalah seseorang pemikir atau thinker. Ini bukan berarti mereka lebih smart dari orang lain, tetapi mereka memang lahiriah selalu berpikir setiap waktu. Terkadang overthinking. Orang dengan zona mental banyak berpikir sebelum mengambil sebuah tindakan. Karena ada keraguan di dalam mengambil keputusan, maka mereka ingin mengambil keputusan yang benar-benar tepat. Ketika mengambil keputusan, mereka butuh waktu cukup lama karena mereka membutuhkan banyak informasi. Mereka akan mencari tahu lewat membaca, bertanya pendapat orang lain, dan mempertimbangkan baik dan buruknya atas segala sesuatunya. Ketika bertemu dengan orang seperti ini, pertanyaan terbaik buat mereka adalah, bagaimana menurutmu tentang hal ini? Jika Anda seorang salesman, katakan Anda seorang salesman mobil, jika Anda bertemu dengan orang dengan dominan zona 1, akan lebih bijaksana jika Anda menyiapkan informasi-informasi penting sebelum bertemu dengan orang tersebut. Orang tersebut mungkin saja sudah mengumpulkan banyak informasi tentang yang akan Anda diskusikan. Saran terbaik jika bertemu dengan dominan zona 1 adalah perkenalkan dengan sesuatu yang baru. Bisa dengan teknologi yang baru, bagaimana dia bekerja, dan bagaimana kecanggihan yang mungkin orang tersebut belum mengetahuinya. Jika bertemu dengan pelanggan seperti ini, jangan memberikan pressure, tapi berikan cukup informasi yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan. Mereka akan datang dengan sendirinya jika mereka telah mendapatkan cukup informasi. Rekan-rekan, berikutnya adalah zona kedua, atau yang sering disebut dengan zona praktikal.
Orang dengan dominan praktikal, elemen praktikal, yaitu alis, hidung, bisa terlihat dari alis yang tinggi, tebal, dan menonjol, dan hidung yang agak besar. Elemen hidung terkait membuat dan mengatur keuangan dan energi. Alis juga berhubungan dengan seseorang berorientasi dalam tindakan. Seberapa cepat mereka dalam mengambil tindakan. Orang dengan dominan pada zona tengah atau zona kedua adalah sangat bagus di dunia bisnis. Nalar mereka fokus kepada efisiensi dan kepraktisan. Mereka ingin menghemat waktu, uang, dan energi. Mereka senang menawar dan selalu bertanya tentang seberapa besar biayanya. Jika Anda seorang salesman mobil, orang dengan dominan zona tengah akan mulai bertanya berapa harga sebuah mobil yang Anda tawarkan, seperti apa biaya leasingnya per bulan, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, seberapa jauh lipatan kursinya, dan mereka juga akan mempertimbangkan harga jual setelah berapa tahun pemakaian. Informasi-informasi seperti ini adalah informasi-informasi yang sangat penting untuk Anda persiapkan jika Anda bertemu dengan orang dengan zona dominan tengah. Rekan-rekan, selanjutnya saya akan membahas orang dengan dominan zona ketiga atau zona yang paling bawah. Orang dengan dominan 3 adalah mereka yang menggunakan insting, emosional, hidup berdasarkan keinginan dan dorongan hati. Mereka akan bertindak dengan cepat bergantung suasana hati mereka. Mereka mengandalkan firasat dan perasaan. Jika Anda seorang salesman, maka orang dengan dominan zona 3 adalah orang yang mudah untuk kita menjual sesuatu kepada mereka. Jika mereka menyukainya, maka mereka akan membelinya. Bawa orang dengan dominan zona 3 ke dalam sesuatu yang menarik hati mereka. Carikan model yang tepat dengan warna yang cocok. Ajak test drive, ajak mereka untuk mendengarkan audio dari kendaraan tersebut. Kasih tahu ke mereka bahwa mereka sangat menarik dengan mobil yang kita tawarkan. Mereka tidak terlalu memikirkan harga. Jika mereka menyukainya, mereka akan membelinya. Rekan-rekan, mudah-mudahan dengan menyimak ulasan face reading terkait 3 zona wajah ini bisa membantu rekan-rekan dalam mendapatkan bisnis baru atau dapat menentukan proposal yang sesuai dengan kebutuhan customer Anda. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.